Perjuangan pada masa penjajahan. 1. Pangeran Diponegoro. Perjuangan yang dilakukan Pangeran Diponegoro adalah Perang Diponegoro atau Perang Jawa, yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda dan Kesultanan Yogyakarta yang dianggap sebagai boneka Belanda. Perang ini dimulai tahun 1825 ketika Pangeran Diponegoro melancarkan serangan terhadap Kesultanan Yogyakarta dan Belanda. Saat itu Jawa dikuasai Belanda dan ditindas oleh kebijakan Belanda yang sangat merugikan rakyat maupun para bangsawan. Penyebab perang ini antara lain pengaruh Belanda di Kesultanan Yogyakarta, perampasan tanah milik bangsawan termasuk milik Pangeran Diponegoro oleh Belanda, pembangunan jalan oleh Belanda di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro, paksaan pada penduduk Jawa untuk menanam tanaman untuk diekspor ke Belanda. 2. Teuku Umar. Teuku Umar adalah pejuang dan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Teuku Umar berperan dalam peristiwa perlawanan di Aceh melawan penjajah pemerintah kolonial Hindia Belanda atau berperan dalam Perang Aceh. Pada tahun 1881 hingga 1896 terjadi Perang Aceh. Teuku Umar dianggap berkhianat kepada rakyat Aceh karena Teuku Umar menjadi agen Belanda dan bergabung dengan tentara Belanda. Teuku Umar mengikuti perintah Belanda dengan merebut daerah pejuang Aceh. Teuku Umar diangkat menjadi Panglima Legiun Aceh oleh Belanda agar gelar Tuanku Johan Pakangan. Kepercayaan dan penghargaan Belanda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga Belanda makin lebih percaya. Namun Teuku Umar hanya berpura-pura saja. Pada akhirnya Teuku Umar menunjukkan bahwa dia hanya menipu Belanda dalam sandiwara untuk mendapatkan senjata dengan mengkhianati Belanda saat ia dan rekannya diberi senjata oleh Belanda. Pengkhianatan Teuku Umar disebut Het Verraad van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Belanda mencabut gelar Teuku Umar karena Teuku Umar berkhianat pada Belanda. Belanda membakar rumah Teuku Umar dan terus mengejar dan bertempur dengan Teuku Umar. Teuku Umar gugur tertembak peluru. Istri dan Teuku Umar yaitu Nyadin menggantikan Teuku Umar dalam memimpin pasukan pada usianya yang ke-50 tahun melawan kakek Ulanda. Peran umat Islam pada masa pergerakan nasional. 1. Haji Umar Said Djokroaminoto. Peran Haji Umar Said Djokroaminoto bagi perjuangan pergerakan nasional Indonesia adalah: yang pertama, Haji Umar Said Djokroaminoto adalah guru atau teladan bagi tokoh-tokoh nasional masa pergerakan nasional seperti Soekarno, Semarno, dan Kartosoewirjo. Yang kedua, Haji Umar Said Djokroaminoto dianggap sebagai pemimpin Jawa menggantikan Diponegoro, dan dia juga pendiri dari organisasi bernama Serikat Dagang Islam. Yang ketiga, Haji Umar Said Djokroaminoto adalah seorang tokoh yang berani menulis petisi atau ke Ratu Belanda untuk kemerdekaan dari negeri Belanda. Yang keempat, Haji Umar Said Djokroaminoto adalah seorang pionir yang membuka modernisasi politik kepada warga negara Indonesia. Yang kedua, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah: 1. Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Kemudian dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan. Yang keempat, dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita atau Asyisya telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan hubungan sosial setingkat dengan kaum pria. Yang ketiga, ada Hasyim Asy'ari. Bentuk perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Yang kedua, mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama untuk tujuan memegang dengan teguh pada salah satu mazhab Golkar. Yang ketiga, ikut aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah Belanda. Yang keempat, menolak bintang emas dan tanda kehormatan dari Belanda. Yang kelima, membentuk Masyumi sebagai wadah perjuangan. Yang keenam,
hari beliau menjadi cacat. Yang terakhir menyerukan resolusi jihad. Peran umat Islam pasca masa kemerdekaan. 1. Gus Dur. Dalam sebuah buku dijelaskan bahwa Gus Dur telah memberikan paradigma baru dalam menyelesaikan konflik dengan kaum separatis. Tidak seperti kaum konservatif yang menganggap kelompok separatis sebagai musuh negara yang harus ditupas. Gus Dur justru melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil yang sedang melakukan kritik atas negara. Untuk itu mereka harus diajak berdialog secara terbuka dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Pandangan ini tidak hanya berbentuk pemikiran normatif, tetapi Gus Dur rela merealisasikan dalam laku hidup. Dia memanggil para pemimpin separatis Papua dan Aceh untuk diajak berdialog. Melalui pendekatan ini, menurut Suwaidi, Gus Dur mampu membangun sikap empati dan saling percaya yang selama ini menjadi pemicu timbulnya konflik. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal sebagai Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama besar asal Sumatera Barat. Ia berjuang dan terkenal sebagai seorang intelektual, pendidik, jurnalis, sastrawan, hingga politisi untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Hamka juga merupakan prajurit dan pesilat yang juga ikut turun ke medan perjuangan. Dia adalah pendiri Barisan Pengawas Negara atau KOTA, dikenal sebagai BPNK, yang merupakan gerakan terbesar gerilyawan di Sumatera Barat. Selain itu, ia juga bergabung dengan berbagai kelompok kemerdekaan, diantaranya Front Kemerdekaan Sumatera Barat, Tentara Keamanan Barat, dan Front Pertahanan Nasional. Ia berjuang melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan, termasuk perjuangan menegakkan kebenaran pada masa Presiden Soekarno hingga Soeharto. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan. Ia bergerak dari Syarikat Islam atau SI, menegakkan kekuatan sosial keagamaan Islam untuk menghadapi buruknya kolonialisme Belanda. Keaktifan Buya Hamka dalam perjuangan kemerdekaan berdasarkan prinsip utama yang ia pegang. Kemerdekaan bisa diraih jika umat Islam memiliki kemerdekaan diri yang berdasarkan kekuatan tauhid. Tanpa itu, menurutnya kemerdekaan bangsa dapat berakhir berkeping